Assalamualaikum Kiai. Seumpama kita bermazhab Syafi'i, maka apakah diperbolehkan untuk masalah tertentu kita pindah ke mazhab lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Secara umum pindah mazhab itu boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini secara umum. Cuma bagi orang-orang yang terpelajar, kita kalau pindah madhab ya harus ikut aturannya gitu. Jadi harus satu qaudiyah. Satu qaudiyah itu satu paket. Contohnya masalah wudhu. Kalau kita umpamanya dalam kondisi tertentu ikut madhab Hanafi, sentuhan dengan istri, sentuhan dengan ajnabiyah, wanita yang bukan mahram. Udah, saya ikut pendapat yang mengatakan tidak batal. Umpamanya begitu. Ikut mazhab Imam Hanafi, maka harus satu paket. Jadi mulai syarat-syarat wudhu, kemudian rukun wudhu, termasuk mengusap kepala. Mengusap kepala harus minimal 1/4 kepala atau seukuran ubun-ubun. Ini harus dikerjakan. Kemudian dalam bagian membatalkan wudhu, poin membatalkan wudhu juga begitu. Termasuk yang membatalkan di dalam mazhab Hanafi adalah keluarnya darah. Jadi kalau orang itu wudhu, selepas wudhu kalau ada darah keluar, itu bisa membatalkan wudhu. Dan ini sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudhu kan gitu kan. Ini harus satu paket. Karena kalau kita tidak ikut satu paket, satu qaudiyah, itu akan bisa menjerumuskan ke dalam talfik. Nah, talfik itu apa? Talfik itu istilahnya para santri di pondok. Jadi talfik itu menggabungkan dua madhab, terus menimbulkan pendapat yang ketiga yang tidak ditetapkan oleh kedua madhab tersebut. Contohnya, madhab Syafi'i satu qaudiyah ini ketika wudhu cukup mengusap satu helai rambut, nah, 2 helai, 1 helai cukup. Lah nanti kalau sentuhan dengan wanita yang bukan mahram, termasuk istrinya, maka wudhunya batal. Kalau keluar darah tidak batal. Itu namanya satu qaudiyah. Mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya mengusap 1/4 kepala atau seukuran ubun-ubun itu wajib. Lah kemudian masalah membatalkan wudhu, sentuhan wanita tidak batal. Sentuhan wanita tidak batal, bahkan menyentuh kemaluan pun nggak batal. Nggak batal. Nah, terus keluar darah membatalkan wudhu. Nah ini, sedangkan orang yang mau pindah mazhab ini, dia urusan mengusap kepala, ya cuma sedikit yang diusap. Mungkin 10 rambut atau 20 rambut. Jadi tidak sampai seukuran 1/4 atau seukuran ubun-ubun. Tetapi dalam membatalkan wudhu, dia sentuhan istri, ajnabiyah tidak batal. Dia menyentuh kemaluan namanya nggak batal. Nah, ini namanya pendapat ketiga. La yakuluhul syafi'iyah, la yakuluhul syafi'iyah, walal hanafiyah. Yang tidak diucapkan, ditetapkan oleh ulama-ulama Syafi'i, juga ulama-ulama Hanafi. Dan yang begini ini, maka ini namanya talfik, itu tidak boleh. Maka kalau kita ini belajar agama dengan benar, kalau ikut pindah madhab, ini harus satu paket begitu, satu amaliyah sempurna. Kalau enggak,
timbul talfek. Nah, talfek ini menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan, walaupun ada satu pendapat dhaif yang membolehkan begitu. Di luar mazhab Syafi'i jelas. Maka arahan para ulama-ulama kita seperti di kitab Bughiyah juga yang lain, daripada kita ini pindah madhab, maka sebaiknya kita ini ikut qaul dhaif di dalam mazhab Syafi'i. Lebih baik. Karena apa? Karena kalau kita ini masih dalam lingkup mazhab Syafi'i, kita ini biasanya lebih tahulah bagaimana kaidah aturan di dalam mazhab kita. Daripada kita pindah mazhab, lah kita tidak tahu aturan secara sempurna, secara utuh dalam mazhab lain. Maka arahan daripada orang tua kita ini tetap berpegang dalam mazhab kita, walaupun itu memakai qaul dhaif, itu lebih baik begitu. Makanya mamanya contohnya kayak kita tawaf. Ini tawaf. Jadi orang tawaf ini menghindari namanya sentuhan wanita itu repot banget. Maka ini arahannya bagaimana? Arahannya ini ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, ada di Syarah Minhaj itu, di Mughni, yang lain juga ada. Bahwasanya kalau posisi kita ini disentuh al-malmus bukan lamis. Jadi al-malmus yang disentuh, maka ini satu pendapat. Kedua, tidak batal wudhunya. Karena yang ada di Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu bunyinya aula mastumun nisa. Sehingga ini kalau kita tawaf, yang penting bukan kita yang menyentuh, kita yang disentuh, maka itu tidak batal, dan itu masih mazhab Syafi'i. Jadi usahakan secara ketika tawaf itu seumpama kita wudhunya pakai mazhab Syafi'i, posisi kita disentuh tidak menyentuh, lah itu enggak batal. Ini salah satu contoh gitu. Tetapi kalau ini pun juga sulit, maka kita ketika wudhu mau tawaf, maka wudhulah dengan pakai cara yang disepakati oleh 4 mazhab. Minimal itu adalah diperbolehkan, disahkan menurut ulama Hanafi gitu, dengan cara yang saya uraikan tadi. Nah, di antara cara wudhu yang disepakati mazhab itu bismillah, itu wajib menurut mazhab Imam Ahmad. Kemudian menggosok-gosok anggota badan ketika menyiramkan air, itu juga wajib. Nah, mengusap kepala sampai rata, nah, itu wajib menurut mazhab Imam Malik. Nah, ini arahan orang tua kita dulu ketika Kiai Maziron rahimahullah kasih manasik orang mau berangkat haji seperti itu. Nanti kalau mau tawaf, biar wudhu kita itu sah menurut 4 mazhab, maka itu sunah-sunah dalam wudhu kerjakan semua. Otomatis itu sunah-sunah kalau kita kerjakan semua, akhirnya wudhu kita ini sah menurut 4 mazhab. Sehingga nanti seumpama dalam tawaf itu kita ini terpaksa sentuhan dengan perempuan, nah ini tidak terjadi talfek lah nih. Ini yang seperti itu. Tetapi apa yang saya utarakan tadi semua itu adalah bagi kaum-kaum yang memang ngaji, terpelajar, dia ini backgroundnya memang background santri atau background orang yang ikut kajian. Nah, ini orang yang tadi itu cocok, sesuai gitu. Nah, sedangkan dalam masyarakat kita ada orang awam jahil, backgroundnya ya gak pernah mondok, ya gak pernah aktif ikut kajian-kajian fikih di masjidnya. Jadi orang semacam ini, maka ini khusus orang semacam ini, jadi al-awam al-jahalah, ya la madhhab lahu. Maksudnya apa la madhhab lahu ini? Bagi orang awam, masyarakat yang awam, yang jahil ini, yang penting amaliyah yang dia kerjakan, muamalah yang dia kerjakan, masih ada ulama yang membolehkan, maka itu
boleh. Ya. Jadi yang penting apa yang dia kerjakan itu diperbolehkan oleh ulama yang muktabar, ulama yang diakui keilmuannya, pendapatnya, salah satu daripada a'immatul arba'ah, salah satu daripada ulama-ulama pengikut 4 mazhab, maka itu diperbolehkan. Jadi ini kita bicara ada kepada kalangan orang terpelajar, kita juga menyikapi amaliyah, muamalah, masyarah yang dikerjakan oleh orang-orang kalangan orang-orang awam yang backgroundnya bukan orang-orang terpelajar. Jadi dua-duanya kita jawab. Wallahu alam.